Dalam kasus terakhir, saudara penyanyi Reza Artamevia ditangkap polisi dengan barang bukti sabu seberat 0,78 gram. Dalam kasus ini, polisi menjerat Reza dengan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana tentang Kepemilikan Narkoba yang ancaman hukuman maksimalnya mencapai 12 tahun penjara. Ini dia, 0,78 gram ditemukan oleh polisi dari Reza Artamevia. Ini bukan kasus pertama kalinya Reza Artamevia terjerat kasus narkoba. Di tahun 2016 silam, saudara, ia juga sempat ditangkap karena terbukti mengonsumsi narkoba bersama aktor dan juga guru spiritualnya Gatot Brajamusti. Saat itu, saudara, Reza ditangkap di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus ini, Reza diharuskan menjalani rehabilitasi sebanyak 8 kali di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saudara, untuk mengulas soal fenomena selebritas yang menggunakan narkoba terutama di tengah pandemi, sudah ada pakar psikolog forensik Reza Indragiri melalui sambungan telepon. Selamat petang Pak Reza. Selamat petang, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, karena alasan sepi job kemudian juga di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, itu yang dijadikan alasan selebritas menggunakan narkoba kabarnya. Bagaimana pandangan Anda Pak Reza? Menggetarkan hati sesungguhnya ketika Badan Kesehatan Dunia atau WHO sejak sekian bulan, bahkan sejak awal pandemi, sudah mengirimkan wanti-wanti bahwa boleh jadi wabah atau pandemi akibat virus corona ini tampaknya akan disertai atau disusul dengan wabah gangguan mental manusia. Bahwa ketika kemudian orang terhambat aktivitasnya, terisolasi sedemikian rupa, mata pencarian juga katakanlah hilang, kejenuhan yang luar biasa, suasana hati manusia terganggu ekstrim. Cara mendongkraknya boleh jadi adalah dengan cara instan, yaitu menggunakan atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Nah, kalau memang benar apa yang disinyalemen oleh Badan Kesehatan Dunia itu sudah berlangsung saat ini, maka boleh jadi kasus RA ini merupakan bukti konkretnya. Bahwa sekali lagi ada gangguan kesehatan mental pada masyarakat yang kemudian coba diatasi dengan cara-cara yang salah lewat penyalahgunaan narkoba. Ini gangguan kesehatan mental hanya terjadi ketika pandemi atau memang justru karena kecanduan sehingga memaksa mereka menggunakan narkoba di tengah kondisi seperti saat ini, Pak Reza? Pertanyaan menarik. Kita ternyata tidak hanya bicara orang yang konon sedang sepi job, yang sedang mellow hatinya, tapi mengingat yang bersangkutan juga sudah pernah punya catatan kasus serupa di kepolisian, maka bisa tidak ya kita sebut orang semacam ini sebagai residivis. Kalau di Indonesia ketika kita sebut kata residivis, memang diukur berdasarkan berapa sering, berapa kali orang keluar masuk penjara. Tapi dari sisi kajian, dari sisi keilmuan, paling tidak dari sisi perspektif psikologi forensik, ternyata residivis tidak hanya diukur berdasarkan berapa sering seseorang keluar masuk penjara. Tapi bahkan berapa sering seseorang masuk dalam catatan kepolisian, diamankan oleh pihak kepolisian, itu pun sudah masuk dalam kategori pengulangan perbuatan jahat. Nah, kalau kemudian ini bisa kita sebut sebagai pengulangan perbuatan jahat, maka sudah penanganan atau penindakan terhadap yang bersangkutan semestinya harus lebih tegas lagi daripada penindakan yang pertama kali. Baik. Pak Reza, sebetulnya bagaimana perubahan perilaku, perubahan psikologi dari pecandu ini? Karena kalau misalkan bicara soal sepi job, tentu akan susah untuk membeli narkoba. Ketika kita bicara tentang seorang penyalahguna yang ternyata kambuh atau anfal, maka kemungkinannya beragam. Ada kemungkinan yang berasal dari katakanlah kegagalan program rehabilitasi yang pernah dilalui oleh yang bersangkutan. Tapi ada juga kemungkinan bahwa munculnya kembali perilaku mencandu tersebut dikarenakan tidak ada perubahan yang signifikan pada diri orang yang bersangkutan. Jadi betapapun program rehabilitasi yang sudah berlangsung secara komprehensif dan tuntas, detoksifikasi sudah sempurna, orang tersebut keluar dari pusat layanan rehabilitasi dalam keadaan bersih, tapi karena hidup sehari-hari tidak ada perubahan signifikan, maka boleh jadi yang bersangkutan akan kembali terjerumus dalam perilaku salah yang sama. Riset juga menemukan kalau orang dewasa kembali menjadi pecandu, faktor internal yang dominan adalah serba neka perasaan yang negatif yang menggelayut pada diri orang tersebut. Tapi tentu saja perasaan yang negatif saja tidak cukup. Perasaan negatif di satu sisi,
juga harus diperkuat dengan adanya rangsangan atau stimulasi atau pancingan atau desakan atau ajakan atau apapun istilahnya dari lingkungan sekitar. Jadi bertemulah secara sempurna antara faktor pendorong dan faktor penarik. Dan mereka akan merasa tenang ketika telah mendapatkan, ketika telah mengonsumsi narkoba. Apakah seperti itu Pak Reza? Memang tergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Kalau misalnya narkoba yang disalahgunakan adalah jenis syabu-syabu, kita tahu syabu-syabu memang dalam waktu singkat bisa melonjakkan suasana hati. Dari yang semula seolah merasa tenggelam, tiba-tiba saja menjadi hip-hip hore-hore. Dari yang semula suram menjadi lebih semarak. Nah, kalau kemudian memang syabu-syabu yang digunakan, masuk akal penjelasan bahwa ternyata penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk penawar yang salah terhadap suasana hati yang negatif. Baik. Namun kita harus paham bahwa sesaat setelah efek syabu-syabu itu hilang, efek susulannya yaitu perasaan tenggelam akan jauh lebih hebat lagi. Baik, kami ingin tegaskan kembali Pak Reza, jadi di tengah kondisi pandemi seperti yang sekarang ini banyak perilaku yang terganggu, bagaimana psikologi masyarakat terganggu, ini yang dikhawatirkan rentan menggunakan narkoba, pengguna baru terutama. Tepat Mas, karena itulah WHO juga sebetulnya mewanti-wanti kita ketika kita bicara protokol kesehatan memang tepat bicara tentang jaga jarak, pakai masker, hindari bersentuhan, sering cuci tangan, itu sebuah pesan atau kampanye yang masuk akal. Tetapi sesungguhnya kesehatan kan tidak hanya berpusat pada aspek fisik semata. Kesehatan tidak hanya tergantung atau ditentukan oleh penularan virus dari satu tubuh ke tubuh manusia lainnya. Kesehatan juga menyangkut kesehatan batiniah atau kesehatan psikologi. Nah, menurut saya kita harus perkuat sama-sama ini. Kampanye menyikapi COVID-19 harus lebih komprehensif. Tidak hanya pola hidup sehat secara fisik, tapi juga pola hidup sehat secara psikologis. Baik. Pola hidup sehat secara psikologis. Kemudian Pak Reza yang juga menjadi sorotan bagaimana efektivitas rehabilitasi ini. Berapa lama sebetulnya untuk memulihkan psikologi pecandu dan mereka betul-betul bersih, tidak kembali lagi, Pak Reza. Apakah efektif sejauh ini? Sangat tergantung pada individunya, Mas. Kita bayangkan secara awam misalnya, semakin banyak endapan narkoba di dalam tubuh seseorang, maka proses detoksifikasinya atau proses pembersihan diri dari racun-racun narkoba itu boleh jadi akan makan waktu yang lama. Hasil studi menunjukkan paling tidak ada 4 penyebab mengapa kemudian program rehabilitasi katakanlah gagal, sehingga si penyalahguna akhirnya kambuh. Pertama, karena ternyata program rehabilitasi yang diterapkan itu sifatnya terlalu klasikal, kurang berfokus pada individu per individu. Padahal penyebab mengapa satu orang tenggelam dalam narkoba boleh jadi berbeda dengan penyebab mengapa orang lain terjerumus dalam persoalan yang sama. Karena itu pendekatannya harus dikedepankan lebih individual ketimbang klasikal. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan sekali lagi proses detoksifikasinya tidak sempurna sehingga masih ada endapan narkoba yang kemudian sewaktu-waktu bisa mengganggu orang tersebut untuk kemudian mencicipi kembali narkoba. Baik. Itu alasan yang kedua. Pak Reza, ancaman hukuman sangat tinggi, sangat berat untuk pengguna dan juga pengedar narkoba, namun masih saja angkanya tinggi di Indonesia. Apa sebetulnya harus dilakukan agar mereka itu jerak, Pak Reza? Karena di Indonesia terhadap kasus penyalahgunaan narkoba kita pilah-pilah. Terhadap pengguna, apalagi pengguna baru, dan juga mungkin pecandu, maka yang dikedepankan adalah pendekatan yang sifatnya rehabilitatif. Sementara untuk pengedar, apalagi bandar, maka pendekatannya adalah pendekatan yang punitif. Penjara, denda, bahkan sampai hukuman mati. Nah, andaikan kita hari ini semangat memberikan rehabilitasi bagi para penyalahguna maupun pencandu narkoba, saya sejak lama katakan, sungguh-sungguh saya risau bahwa program semacam ini akan ditangkap secara keliru oleh masyarakat. Baik. Bahwa masyarakat akan menganggap rehabilitasi sebagai bentuk pelunakan sanksi, bukan hukuman. Baik, itu yang harus diperbarui soal aturan terhadap pengguna narkoba di tanah air agar tidak semakin tinggi angkanya. Terima kasih pakar psikologi forensik Reza Indragiri telah memberikan pandangannya di Kompas Petang hari ini.